Shalom saudara-saudara semua, selamat datang kembali di KA Talks. Nah, kali ini saya hanya sendiri sebagai host karena rekan-rekan saya mungkin masih di kampung ya. Tapi kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Siapa lagi kalau bukan Amang Pandita, Bapak Moratuan Napebolon. Salam. Om. Ya, jadi kemarin kita sudah memperingati Jumat Agung dan besok kita akan merayakan Paskah. Jadi hari ini kita mau membahas seputar Jumat Agung dan Paskah nih Om. Gitu ya. Oke. Om, ini pertanyaan awal langsung ini ya. Sebenarnya kenapa sih harus Yesus Kristus yang mati gitu? Kenapa bukan yang lain gitu Om? Ya, untuk lebih jelasnya ada baiknya saya bacakan dulu firman-Nya. Dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5, sebab dari pertama aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah aku terima juga, bahwa Kristus telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, dan bahwa Dia telah dikuburkan juga, bahwa Dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi, mengapa harus Yesus yang mati, disalibkan dan mati, dikuburkan? Karena Yesuslah satu-satunya yang punya kelayakan. Karena tujuan kematiannya adalah untuk menebus dosa. Untuk menebus dosa manusia. Sebagai korban pengganti, mati bagi keselamatan manusia. Nah, kenapa harus Yesus? Karena Yesuslah satu-satunya yang mempunyai kelayakan karena Dia manusia tanpa dosa. Walaupun Dia Allah sempurna, tapi Dia juga adalah manusia yang sempurna. Kesempurnaannya itu adalah tanpa dosa. Dan hanya manusia yang berdosalah yang punya kelayakan untuk menebus dosa manusia, untuk menjadi korban pengganti. Karena melalui kematiannya itu sebenarnya justru atribut Allah dinyatakan sebagai yang maha kuasa, maha kasih, dan maha adil. Jadi Dia maha kasih, rela berkorban. Maha adil, harus rela juga dihukum karena firman Allah mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi hanya Dialah memang yang punya kelayakan sesuai dengan rencana Allah, tidak ada yang lain. Ya begitu. Karena Yesus sepenuhnya manusia dan ya Dia dicobai tapi Dia tidak berdosa gitu ya. Iya. Makanya Dialah yang layak gitu ya. Iya, hanya Dia yang layak, tidak mungkin yang lain. Tidak mungkin yang lain ya. Iya. Oke. Itu dari sisi kematian Yesus ya. Nah, kan Yesus sudah mati, lalu seperti yang Dia katakan Dia akan bangkit dan Dia benar bangkit gitu. Tapi kenapa setelah Dia mati dan berkorban gitu untuk menebus kita gitu, terus Dia harus bangkit? Kenapa harus bangkit gitu? Karena kematian Yesus itu ada kaitannya dengan kehidupan. Dia mati untuk hidup. Jadi kematian tidak berhenti. Harus juga melalui adanya konsep kebangkitan. Dan itu bagian dari kedaulatan Allah, rencana Allah sejak manusia jatuh dalam dosa. Jadi memang ya kematian dan kebangkitan itu adalah dua mata uang yang tak terpisahkan. Gak mungkin berhenti dalam kematian. Dan tidak ada kebangkitan tanpa ada kematian. Jadi memang ya itulah bagian dari rencana Allah. Dan dasar dari semuanya memang adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan telah memprogram begitu rupa dengan kebijakannya akan adanya kematian yang ditindaklanjuti dengan adanya kebangkitan
untuk menjamin adanya kehidupan yang kekal. Oh. Ya, Ya. tanpa ada kebangkitan, ya tidak ada kehidupan yang kekal, tidak ada kehidupan. Iya. Tanpa ada kematian, tidak ada kebangkitan. Justru kematian Yesus adalah mengalahkan kematian itu sehingga dia bangkit. Ya, setelah mengalahkan kematian itu. Dan kebangkitannya itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita pengikutnya untuk memperoleh kehidupan sejati, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi kita bisa berpengharapan nanti kita akan tetap hidup karena Yesus sendiri juga hidup bangkit gitu ya Om ya? Iya. Jadi ada juga ini suatu sikap Rasul Paulus membeberkan ini adalah karena banyak juga kan orang Saduki yang kemudian percaya menjadi pengikut Yesus. Tapi latar belakang pemahaman mereka tentang kebangkitan tidak ada. Kebangkitan itu cukup mengganggu. Jadi Rasul Paulus harus menegaskan, kamu sudah bertobat. Latar belakang yang mengatakan, yang meyakini tidak ada kebangkitan, kamu harus tinggalkan. Kebangkitan itu real, nyata, sangat faktual, terbukti. Jadi ya semua orang percaya yang berlatar belakang Saduki juga harus percaya adanya kebangkitan. Itu. Jadi ya mau tidak mau Rasul Paulus membeberkan secara nyata, secara jelas. Memang harus ada kebangkitan, sebab tanpa kebangkitan dikatakan sia-sialah iman kamu. Sia-sia iman kita tanpa adanya kebangkitan. Itu. Nah, tapi ada pertanyaan nih Om. Kan oke, Yesus harus bangkit gitu ya. Tapi benar nggak sih Yesus bangkit gitu? Itu sebenarnya fakta ya, yang tak terbantahkan. Dan dalam kelanjutan pembacaan kita dalam ayat 6 dan selanjutnya, Rasul Paulus membeberkan bahwa setelah Yesus bangkit, dia menyatakan diri. Jadi dari kebangkitan sampai dia naik ke surga kan masih ada jeda waktu 40 hari. Dan selama 40 hari ini dia menunjukkan diri. Menyatakan diri kepada Petrus, kepada Maria Magdalena, kepada 11 murid, kepada 12 murid, kepada 120 pengikut sekaligus. Yesus menyatakan diri, ini aku bangkit. Jadi betul-betul fakta. Dan Rasul Paulus mengatakan, Yesus menyatakan diri kepada rasul-rasul, kepada pengikut Yesus, kepada murid-murid 12 dan lain-lainnya. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan, dan terakhir kepadaku. Ya. Maksudnya bukan terakhir, jadi Yesus nggak akan pernah lagi menyatakan diri. Tapi maksudnya Rasul Paulus adalah akhirnya kepadaku. Ya. Puncaknya kepadaku. Jadi Rasul Paulus ingin mengatakan, aku punya pengalaman bertemu dengan Yesus setelah naik ke surga. Dan semua orang percaya berikutnya punya kesempatan yang sama. Bertemu dengan Yesus yang bangkit. Karena kebangkitan Yesus itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Dan kebangkitan itu adalah abadi sifatnya. Bagaimanapun pengalaman orang percaya. Dalam pengalaman pribadi adanya pertemuan itu. Yang pasti kebangkitannya itu nyata. Mungkin juga justru fakta kebangkitan itu adalah karena kita percaya kepada Yesus yang bangkit, kehidupan kita berubah. Itu juga. Bisa itu termasuk fakta. Karena kita percaya Yesus yang bangkit, maka kita menang menghadapi pencobaan, menghadapi kesulitan dan berkemenangan dalam kehidupan. Jadi kita harus berkata itu, akhirnya kepada saya. Seperti Rasul Paulus. Ya. Iya. Jadi semua orang percaya perlu kejar untuk menikmati pengalaman spiritual bertemu dengan Yesus sebagai fakta bahwa dia sudah bangkit dari kematian. Gitu. Ya. Dan saya juga kalau baca itu kan bahkan murid-murid itu setelah melihat Yesus bangkit,
ya mereka juga imannya bangkit gitu ya. Bahkan mereka tuh sampai rela jadi martir gitu kan. Dan itu memang ya fakta ya, kan nggak mungkin murid-murid rela mati untuk suatu kebohongan gitu kan Iya, ya. iya, Itu jadi satu bukti kan. iya, Dan bahkan Rasul Paulus sendiri juga tadinya penganiaya jemaat kan, padahal iya. gitu ya. Jadi bagaimana ya, semua pengikut Yesus khususnya murid-muridnya punya pengalaman yang sangat luar biasa. Pengorbanan mereka itu adalah di latar belakang mereka melihat sendiri bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Itulah sebabnya mereka rela. Karena apa? Mereka dianiaya, dibunuh, seperti misalnya Petrus diperlakukan sangat keji, disalibkan dengan kepala ke bawah. Rasul Yohanes pernah digoreng. Dan semua rasul-rasul itu punya pengalaman. Karena apa? Mereka tahu betul Yesus bangkit. Betul. Jadi untuk sesuatu kebenaran mereka rela apapun yang terjadi. Karena janji dari kebangkitan itu adalah adanya kehidupan yang kekal. Seperti yang dikatakan Yesus, aku kebangkitan dan hidup. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun faktanya mengalami kematian. Gitu. Ya, apa artinya kematian? Kalau toh sesuai dengan janji Tuhan Yesus, hidup kekal, bangkit untuk memperoleh hidup yang kekal, ya udah, mereka rela berkorban apapun. Gitu. Jadi kehidupan murid-murid pada saat itu juga menjadi ya bukti tadi ya. Ya, termasuk kehidupan murid dan harapannya sih, termasuk kehidupan kita. Ya, orang melihat bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah Yesus yang bangkit juga melalui pola hidup yang kita bangun dalam kehidupan sehari-hari. Pergumulan kita, kesetiaan kita gitu. Di situ semua diramu, dipadukan, disatukan. Betapa kita belakangan ini juga punya kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus bangkit melalui kehidupan kita. Gitu. Berarti kalau misalnya pertanyaannya gini Om, mungkin lebih spesifik lagi ya. Jadi sebenarnya Paskah ini yang kita juga rayakan setiap tahun gitu ya. Sebenarnya maknanya bagi iman kita secara pribadi itu apa? Ya, namanya merayakan, mengingat ulang, memberikan suatu waktu yang spesial, yang khusus untuk merenungkan fakta sejarah yang pernah terjadi di dunia ini. Sehingga walaupun kita memang harus berpesta ria, wajar-wajar saja, ya. Tapi yang paling utama, apapun acara yang kita buat, sesuatu perayaan besar-besaran untuk mengagungkan Dia, harus punya hubungan langsung dengan kehidupan kita. Ke depan kita semakin setia, semakin bersemangat, semakin berserah sepenuhnya kepada Dia, karena setiap perayaan itu diharapkan menggoreskan sesuatu dalam hati kita, dalam iman kita, untuk terus melangkah ke depan sebagai pengikut Kristus yang bangkit dari kematian. Itu. Jadi menurut saya sih merayakan itu sebenarnya juga adalah sebuah tonggak sejarah. Ya, sepertinya sekarang mungkin Paskah 2025 kita merayakan, semua pengikut Kristus merayakannya, gereja semua merayakan di seluruh dunia, gitu ya. Itu sebenarnya kita mengatakan kepada dunia, Yesus bangkit loh dari kematian loh. Ini fakta loh, sejarah telah mencatat. Dengan kita merayakan. Iya, dengan kita merayakan, kita menjadi pengisi sejarah itu. Mengatakan kepada dunia, Yesus pernah bangkit loh. Bukan hanya pernah ya, bangkit. Dan terus hidup. Gitu terus hidup sampai selama-lamanya. Iya, itu jadi ya, merayakannya menurut saya adalah bukan hanya boleh, tapi menurut saya sih haruslah. Diberi kesempatan oleh dunia kita merayakannya, masa kita sia-siakan. Kalau kemudian kita harus berpesta ria, apa salahnya? Tidak ada yang salah.
Yang penting nggak Gitu. sekedar di perayaan doang, tapi gitu Iya. ya. Perayaannya jangan berdiri sendiri, jangan Iya. perayaan untuk perayaan, tapi perayaan untuk kehidupan kita, Aha. gitu. Nah, Iya. tapi nih Om, ngomong-ngomong soal perayaan ya, ini sebenarnya ini fenomena yang saya lihat sih. Jadi saya lihat beberapa orang Kristen gitu ya, tentu tidak semua gitu ya. Tapi banyak yang mungkin lebih fokus kepada Natal nih Om daripada Paskah. Jadi kalau Natal tuh kayak lebih apa ya, mungkin lebih sukacita atau lebih heboh gitu atau lebih meriah gitu. Tapi kalau Paskah mungkin lebih ya udah gitu. Itu mungkin terlihat dari hal simpel misalnya nih. Misalnya kalau Natal kan kayak di grup-grup tuh banyak yang bilang selamat Natal, stiker-stiker segala macam. Tapi kalau Paskah tuh wah langsung sedikit banget gitu. Kayak orang ngucapin selamat Paskah aja tuh kayak sedikit dibandingkan orang ngucapin selamat Natal gitu. Nah, padahal kan tadi yang kita sudah bahas juga yang Om bilang bahwa Rasul Paulus bilang oh kalau Yesus nggak bangkit tuh sia-sia aja iman kepercayaan kita gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan jadi kan mungkin beberapa orang nih refleksi iman akan Paskah ini kan mungkin belum terlalu mendalam gitu ya pemaknaannya gitu. Makanya mungkin ya tadi lebih fokus ke Natal daripada Paskah. Jadi pertanyaannya, mengapa sih Om kebangkitan Yesus ini, kenapa Paskah ini sangat penting bagi kita? Jadi udah saya singgung tadi pentingnya Paskah itu. Maksudnya kalau dihubungkan dengan Natal ya. Mungkin pertama kali dirayakannya Natal itu adalah suatu hal yang sangat fenomenal oleh para kaisar petobak baru. Sehingga mereka merayakannya dan sangat mendunia. Iya, karena musim liburan juga kalau Desember kan. Dan selalu ada kisah-kisah Natal yang sangat menarik, termasuk pengarangan lagu-lagu Malam Kudus, Hai Mari Berhimpun, dan lain-lain kan. Itu mempunyai kisah-kisahnya sendiri sehingga Natal itu begitu menarik. Dan perlu kita tahu bahwa Natal kita rayakan sekali setahun. Sementara Paskah kan sebenarnya kita rayakan setiap hari Minggu. Iya, setiap Minggu. Sudah sangat hampir lagu-lagu rohani yang kita nyanyikan setiap hari Minggu selalu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Paskah, kebangkitan, menang, kehidupan. Sementara kalau Natal tidak lagu-lagu yang kita nyanyikan justru lagu-lagu Natal itu kayaknya cocoknya dinyanyikan di Natal doang gitu. Oh iya, kalau lagi bulan-bulan gini nyanyi Hai Mari Berhimpun agak aneh ya kayaknya. Iya juga sih. Jadi itu membuat Natal itu begitu menarik ya. Jadi ya ada hal-hal sejarah-sejarah kisah-kisah yang sangat menarik pada hari raya Natal. Belum lagi ornamen-ornamen dengan kisahnya masing-masing. Adanya pohon Natal misalnya, ya, adanya Sinterklas itu kan sejarah yang mengisi kisah-kisah yang mengisi Natal itu sangat banyak. Simbol-simbolnya sangat banyak. Jadi nggak masalah sih. Sebenarnya kalau kita merayakan Natal juga tidak bisa dilepaskan dari Paskah. Iya betul. Ketika kita juga merayakan Paskah tidak bisa dilepaskan dari Natal. Tapi kalau di sana lebih kelihatannya lebih spesial, biarkan aja, nggak masalah. Toh Paskah, toh Paskah kita rayakan setiap hari Minggu. Nah itu menarik tuh Om. Paskah setiap hari Minggu. Mungkin kan banyak orang yang belum paham juga ya. Mungkin boleh dijelasin Om. Maksudnya Paskah setiap hari Minggu tuh kenapa gitu maksudnya? Gimana? Sebenarnya kan kalau kita mulai merefleksikan ibadah Sabat ya pada hari yang ketujuh, Sabtu ya. Ya, jadi dulu memang dirayakannya pada hari ibadahnya orang Yahudi dan juga Kristen mula-mula juga cenderung pada hari Sabat di sinagog gitu ya. Iya, di sinagog mereka mengisinya. Tapi dalam perjalanan sejarah kekristenan berikutnya mereka menyadari
Jadi mereka menyadari bahwa Yesus yang bangkit pada hari Minggu itu yang patut terus dirayakan tanpa henti, terus menerus, gitu. Jadi jelas. Jadi kalau kita Natal kan tanggalnya yang Tanggalnya ya. Sementara Paskah harinya. Ya. Kalau tanggal kan bulan sekali setahun. Sementara hari sekali seminggu. Istilahnya. Jadi itulah sebabnya kekristenan mula-mula itu telah mulai mengalihkan untuk memberi perbedaan Yudaisme dan Kristen dengan pengikut Kristus. Sehingga setiap hari Minggu dijadikan menjadi hari ibadah. Sekalian merayakan kebangkitan Yesus. Itu. Dan itu kan rasul-rasul juga tertulis di Kisah Para Rasul kan pada hari pertama Minggu itu mereka berkumpul memecahkan roti gitu ya. Ya, jadi semenjak itu pada hari pertama, jadi itu menjadi sangat penting. Sangat penting ya hari pertama. Ya. Dan dalam pengalaman pengikut Kristus memang selalu istimewa kebangkitan Yesus itu. Itulah sebabnya akhirnya ditetapkan oleh pengikut Kristus hari ibadahnya menjadi hari Minggu. Gitu. Hari pertama, hari kebangkitan Yesus, ada banyaklah alasan. Udah, yang utama dong, yang pertama dong, utamakan untuk Tuhan, bisa itu isinya juga. Tapi yang paling utama adalah kebangkitan Yesus. Dan jadi sebenarnya dalam setiap minggu kita tuh mengawali minggu itu dengan beribadah jadi sebetulnya. Istilahnya hari Minggu itu kita isi dulu nutrisi kerohanian kita agar kita siap menghadapi 6 hari berikutnya. Nanti kembali lagi bersyukur lagi, begitu terus. Sebenarnya ini sangat menarik dan sangat baik untuk terus dibangun, dipertahankan pengikut Kristus. Karena Yesus sendiri mengatakan kan, Sabat diciptakan untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Jadi kepada kita pengikut Kristus diberikan kuasa untuk menentukan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan, yaitu beribadah pada hari pertama itu. Dan saya pernah baca juga Om, jadi mungkin teman-teman ada yang tahu juga, hari Minggu itu kan kalau nggak salah dari bahasa Portugis ya, Domingo. Bahkan itu artinya Domingo, jadi hari Tuhan gitu sebetulnya. Bahwa emang dari penamaannya hari Minggu aja emang ya hari dikhususkan untuk Tuhan gitu kan. Iya, sebenarnya justru ada yang mengatakan itu justru ciri kekafiran Domingo ya. Oh, tapi ada yang bilang gitu juga. Sebenarnya enggak ada kaitannya, yang paling utama adalah Paskah ini. Iya. Kalau dikait-kaitkan dengan itu it's okay, tapi isinya tetap adalah kebangkitan Yesus. Iya, gitu. Ya. Wah, ini dari tadi obrolan kita cukup padat ya, langsung. Nah, Om, mungkin sekaligus ini penutup dan pesan-pesan juga nih Om buat teman-teman. Jadi kan kita sedang menanti Paskah nih, hari Sabtu ya. Kalau hari Sabtu mungkin zaman rasul-rasul tuh lagi pada lesu kali Om ya, lagi pada balik mancing gitu ya. Karena habis Jumat Agung kan pada mencar gitu kan ya. Nah, biar semangat nih Om ya. Jadi setelah kita tahu nih makna Paskah, pentingnya kebangkitan Yesus setelah Yesus bangkit gitu. Langkah praktisnya nih Om, kita harus ngapain nih sebagai orang Kristen gitu? Saya mau singgung juga tentang sikap murid-murid ketika Yesus bangkit ya. Oh ya, boleh. Mulai dari kematian itu ya. Sebenarnya Yesus kan udah kasih tahu bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Bahkan sebenarnya Lazarus kan udah dibangkitin tuh. Udah. Harusnya bagi murid-murid udah ngelihat gitu ya. Udah melihat, tidak perlu ragu gitu loh. Iya. Diulang-ulang dikasih tahu. Dia akan mati. Itu mereka tadi nggak setuju. Iya. Tapi ternyata mati juga benar. Tapi Yesus sudah mengatakan dia juga akan bangkit. Kenapa ketika kebangkitan Yesus itu mereka sedikit ragu. Padahal pengalaman udah jelas. Dia mati udah nyata.
Harusnya mereka tunggu, bila perlu mereka di kuburan nunggu gimana bangkitnya gitu. Ya. Tapi entah kenapa mereka ragu sampai Yesus 40 hari berulang-ulang menunjukkan diri kepada mereka. Saya juga agak sedikit tertarik juga nih. Kenapa sih Yesus menyatakan diri kepada murid-murid setelah bangkit? Mestinya kepada orang yang menyiksanya dong, biar pada kaget semua. Biar tahu rasa ya. Tapi kok Yesus justru menyatakan diri bahwa dia sudah bangkit kepada pengikut-pengikutnya. Karena apa? Kebangkitan Yesus itu berhubungan langsung, yang paling utama adalah untuk pengikut-pengikutnya. Dan itu terus itu. Ya. Jadi ya kalau sampai murid-murid ragu, ya Tuhan tidak menyalahkan langsung loh. Biarkan juga mereka mencari. Tapi dia menyatakan diri. Akhirnya mereka sepakat betul Yesus bangkit. Sehingga mereka berdoa, tunggu di Yerusalem 10 hari bersemangat beritakan Injil. Tak bisa dihentikan oleh siapapun. Nah, karena apa? Karena mereka punya pertemuan spesial yang khusus dengan Yesus yang bangkit. Gitu. Walaupun sebenarnya kan ketika Yesus bangkit itu sudah dari awal sudah ada upaya-upaya untuk mengatakan bahwa Yesus itu tidak bangkit. Dia dicuri murid-muridnya dan lain-lain. Ya, karena sesungguhnya itu adalah suatu hal yang aneh memang, tapi itu sudah terjadi. Ketika penjaga pemakaman itu, penjaga makam Yesus itu kasih tahu kepada para imam, Yesus, benar loh Yesus bangkit. Marah mereka apa? Membuat rekayasa gitu ya. Membuat rekayasa. Mereka disuap supaya mereka memberikan berita bohong bahwa Yesus tidak bangkit. Dan sampai sekarang itu terus ada, jangan heran. Betul. Itu berkesinambungan sampai sekarang. Itu urusan mereka, tapi urusan kita adalah bahwa kita sudah bertemu dengan Yesus yang bangkit. Yesus bangkit dari kematian. Jadi bagaimana dengan sikap kita? Saya mau singgung seperti pernyataan Rasul Paulus tadi. Setelah Yesus bangkit, dia menyatakan diri kepada Kleopas, kepada Petrus, kepada beberapa orang murid, kepada murid-murid tanpa Thomas, kepada murid bersama dengan Thomas, gitu ya. Yesus kan menyatakan diri itu untuk meyakinkan mereka bahwa memang Yesus betul-betul bangkit. Memulihkan juga, ya. Karena Thomas ragu-ragu, cocokkan jarimu ke bekas lukaku. Apakah Thomas gitu? Enggak kan? Dia langsung, ya Allahku, ya Tuhan. Dia langsung pulih. Petrus juga sebagai penyangkal, dia paling serba salah tahu. Dia, benar Yesus bangkit, aku menyangkalnya loh. Tapi Yesus nggak marahin dia ya Om? Iya. Bahkan secara khusus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Ya. Dan setelah itu setiap Petrus mengatakan, Tuhan engkau tahu bahwa aku mencintai engkau. Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, bukan hanya menyatakan diri, tapi Yesus memulihkan kehidupan Petrus. Ya, memulihkan kehidupan semua murid-muridnya. Sayang Petrus. Sayang Yudas sudah bunuh diri. Sekiranya Yudas tidak bunuh diri, pasti dipulihkan juga. Walaupun dia telah menjual Yesus. Sayangnya dia bunuh diri loh. Kalau nggak bunuh diri, pasti Yesus punya cara untuk memulihkan kehidupan Yudas. Selama kita hidup, Yesus selalu punya cara untuk memulihkan kehidupan kita. Jadi saya singgung tentang Rasul Paulus. Saya ingin supaya kita pengikut Kristus akhir zaman ini mempunyai konsep seperti yang dibangun oleh Rasul Paulus. Yesus telah menampakkan diri ke si A, B, C, D, mungkin sampai jutaan orang. Dan puncak dari kebangkitan Yesus itu, puncaknya Yesus menyatakan diri bahwa dia sudah bangkit Allah kepadaku. Itu yang penting bagi kita semua pengikut Kristus. Yang paling utama, bahwa Yesus menyatakan diri telah bangkit dari kematian adalah ketika aku
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, sebagai wujud dari kebangkitan Yesus. Yesus yang hidup, yang ada dalam hidupku. Sehingga ke depan kita seperti Rasul Paulus akan melangkah dengan penuh keberanian, perubahan hidup yang nyata. Dan sampai kita akhirnya bisa berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa? Dia udah bangkit. Kalaupun kita mati, kita akan dibangkitkan, diberikan kehidupan yang kekal gitu. Itu yang perlu. Jadi kita harus punya klimaksnya. Klimaks kebangkitan Yesus adalah ketika dia bertemu secara pribadi dengan hidup kita. Itu yang dinyatakan Rasul Paulus. Ya gitu. Wah, ini refleksi yang sangat dalam sekali ya. Jadi Yesus bangkit tidak hanya menemui para rasul tapi juga menemui kita ya Om ya. Iya, kita, semua orang percaya. Ya. Wah, nih saudara-saudara ini isinya daging semua ya. Isi daging semua. Jadi itulah refleksi Paskah ya, Jumat Agung dan Paskah untuk iman kita sangat mendalam sekali, teman-teman. Saya percaya saudara-saudara semua diberkati dengan pembahasan kita hari ini. Om Tampu, terima kasih banyak Om. Terima kasih. Pembahasannya. Terima kasih. Nanti kapan-kapan kita undang lagi. Oke. Oke, jadi itu aja. Selamat menantikan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.